Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, atas nama seluruh warga Gereja Protestan Maluku dan Layan, kami ucapkan selamat datang kepada BPH GPI dan 11 saudara kami dari GBM. Selamat datang di Ambon, selamat datang di ibu yang melahirkan Protestantisme di Indonesia. Selamat kembali ke rahim Protestantisme, ke rumah tua Protestantisme di Indonesia. Dan mari kita menyatukan tangan kita memegang obor Injil yang sejak 1605 telah dinyalakan di bumi ini. Dan mari kita bawa semangat persaudaraan itu kembali ke negeri di mana Tuhan telah memilihnya untuk kita, dan ke negeri kemana Tuhan telah mengutus kita untuk hidup dan bersaksi tentang damai sejahteranya di situ. Sebab pesan Injil adalah sebuah pesan kehidupan, sebuah pesan kesucian yang bukan hanya mesti dilestarikan, tapi mesti dihidupi selama-lamanya. Sebab pesan Injil itu adalah pesan yang kekal, seperti Allah sebagai sumber Injil itu adalah kekal. Sebuah pesan yang tidak pernah tergerus dimakan zaman atau tantangan apapun. Bahkan sebuah pesan yang membimbing setiap perubahan, bukan sebaliknya tergilas oleh perubahan. Sebuah pesan yang karena itu memberikan daya dan energi baru bagi kehidupan, bukan sebaliknya mati tergilas oleh berbagai macam pengaruh, bahkan oleh pengaruh ajaran apapun. Dan pesan itu adalah pesan yang terus menggema, menggetarkan nadi iman kita, memompa terus pembuluh darah iman. Karena pesan itu, Injil itu telah menjadi DNA. Misi itu telah menjadi DNA gereja. Penjati dirian gereja akan nampak di dalam misinya yang utuh, misi Injil Kristus yang utuh. Dan kita telah menghidupkannya di 4 abad lebih sebagai gereja Protestan di Indonesia. Kekristenan kita adalah kekristenan 4 abad, bukan sebuah kekristenan yang baru kemudian terbentuk. Kekristenan 4 abad ini adalah kekristenan yang dihadirkan benar oleh Allah sebagai tindakan Allah untuk menjangkau dan melawat orang-orang sakit, orang-orang lemah. Pesan yang karena itu juga membuat para pekabar Injil bertabrakan dengan kekuasaan kolonial. Bila kekuasaan kolonialisme itu mengeksploitasi orang-orang lemah, mengeksploitasi masyarakat adat, Injil sebaliknya memberikan pesan tentang pelayanan kepada mereka. Dan kita meresapinya dari jalan-jalan para sendeling, kita meresapinya dari jalan-jalan pelayanan guru-guru Injil, pendeta-pendeta jemaat, guru-guru jemaat. Kita meresapinya dari kesusahan-kesusahan mereka untuk pergi menjangkau masyarakat di pulau-pulau yang jauh di waktu itu. Kita meresapinya juga dari darah martir mereka
yang semata-mata karena mempertahankan kekristenan dan Injil itu rela dilibas oleh kekuasaan yang arogan. Dan bukan hanya mereka, tapi keluarga-keluarga mereka. Darah-darah martir itulah yang mesti memberikan perspektif baru tentang Injil yang menghidupkan. Perspektif itu yang kita hidupi, bukan lagi dalam semangat Injil yang triumfalistik. Perspektif itu yang kita hidupi dalam semangat Injil Kristus yang ramah, Injil Kristus yang sopan, Injil Kristus yang mampu membangun masyarakat yang elegan, Injil Kristus yang juga harus menjadi kekuatan demokrasi di Indonesia, di wilayah-wilayah tempat kita melayani sebagai GBM. Kenapa semangatnya? Semangatnya tidak lain adalah persaudaraan itu sendiri. Sebab dalam persaudaraan itu, oleh Mazmur 133 jika kita menelitinya dari perspektif sebuah keluarga. Saya meminjam perspektif itu untuk menafsir Mazmur ini. Selama ini ketika kita mengagungkan Mazmur ini sebagai seruan persaudaraan kepada semua umat manusia, kepada semua bangsa, satu hal yang tidak boleh kita ingat tentang asal kita, karena itu rumah, dan karena itu keluarga, dan karena itu papa, dan karena itu mama, baru kemudian adik dan kakak, dan kemudian saudara bersaudara dalam konteks yang lebih luas. Pemazmur mengilustrasikan persaudaraan itu sebagai ibarat kita tinggal berdiam dalam suasana hidup yang rukun. Di mana itu dibangun kalau bukan dalam keluarga? Di mana itu ditemukan kalau bukan di dalam rumah? Dan siapakah orang-orang yang membangun kasih persaudaraan itu kalau bukan adik kakak sekandung? Dan siapakah yang mewariskan ajaran itu kepada kita kalau bukan orang tua, mama dan papa yang melahirkan kita? Karena itu kalau persaudaraan harus dipelihara utuh, itu bagian dari janji suci kita yang tidak akan pernah dapat menistai rahim siapa yang melahirkan kita semua. Kita lahir dari rahim Injil yang sama. Dan sebab itu tidak boleh ada yang saling menistai di antara sesama saudara yang lahir dari rahim Injil yang sama. Kita dibesarkan dari nasihat orang tua yang sama. Maka ketika kita menurutinya sebagaimana kita menuruti firman Allah. Sehingga kalau kita mesti memelihara pesan-pesan itu, kita memeliharanya seperti kita memelihara firman Allah. Dan bukankah itu yang membuat GBM kita ada? Bukankah itu yang membuat protestantisme kita eksis sampai dengan hari ini? Berpijak pada nasihat dan ajaran-ajaran tua. Bukan berarti tinggal zaman, ketinggalan zaman. Tapi ajaran-ajaran tua yang ditimba dari sumber air yang benar, yaitu Injil Kristus. Kita lahir dan dibesarkan dari situ. Sebab itu persaudaraan ini mesti membuat kita menggali seluruh kekayaan hidup keluarga dari konteks kebudayaan kita itu. Konteks kebudayaan kita sebagai GBM, konteks kebudayaan kita sebagai kekristenan di Indonesia. Ini yang mesti kita jadikan kekuatan dan kekayaan kita untuk membangun teologi persaudaraan dalam insight kekeluargaan sebagai GBM dan sebagai GPI. Tidak pada sumber-sumber yang lain. Sebab persaudaraan itu mengajarkan kita hidup utuh. Persaudaraan kita itu mengajar kita bahwa kita tidak mudah dipisahkan, tidak mudah dilepaskan, tidak mudah dihancurkan, tidak mudah dicerai-beraikan. Karena kita punya DNA yang sama, kita punya hubungan darah yang sama. Malah kita menjaga supaya jangan persaudaraan kita itu dihancurkan, dipisahkan, dilepaskan.
kita menjaganya seperti kita memelihara keutuhan, kekudusan firman Allah. Hal tinggal atau berdiam di dalam istilah pemazmur adalah hal menyatu ke dalam keluarga sebagai basisnya. Hal menghidupi rumah, karena itu hal menghidupi tanah, yaitu tempat di mana kita ada berkarya sebagai gereja saat ini. Karena Injil telah ditanamkan Tuhan di situ, dan kitalah yang bertanggung jawab memelihara Injil di dalam perspektif kehidupan yang seperti itu. Itu tugas kita sebagai GPI untuk Indonesia. Itu tugas kita sebagai GPM untuk wilayah-wilayah di mana kita hidup dan diutus Tuhan untuk hidup di situ. Itu tugas bersama kita untuk mengesak sebagai gereja. Dan itu tugas kita untuk membawa pesan persaudaraan ini kepada bangsa. Indonesia memerlukan itu. Dan gereja bertanggung jawab untuk mewujudkan itu. Gereja mesti menjadi eksemplar dari persaudaraan sejati di tengah-tengah bangsa. GPI mesti menjadi teladan persaudaraan di tengah-tengah bangsa, dan kita yang mesti membangun senyawanya. Kita yang harus membangun jiwanya. Karena itu penting kita utuh, penting kita menjadi satu, penting kita saling menghormati, penting kita menjadi dewasa untuk membimbing persaudaraan di tengah-tengah bangsa ini. Ada dua hal yang pemazmur tegaskan dalam teks ini sebagai dampak langsung dari persaudaraan itu. Yang pertama, bahwa kita menerima berkat-berkat kesucian. Itu diilustrasikan seperti minyak yang meleleh dari rambut, kemudian ke jenggot, dan kemudian ke leher jubahnya. Berkat-berkat kesucian ini yang menjadi tanggung jawab kita sebagai gereja untuk benar-benar mempersiapkan gereja membangun sebuah kualitas iman, kualitas pelayanan, yang sebab itu mengalirkan berkat kepada umat. Tantangan kita adalah bagaimana membuat pelayanan kita menjadi bermakna bagi umat. Bukan soal-soal institusional, bukan soal kita mendesain sesuatu yang menjadi infrastruktur bagi pelayanan kita, tetapi bagaimana kita hidup dan memberikan faedah kepada umat. Itu tugas kita, dan kita harus menjadi berarti. Itu berkat kesucian Allah. Yang karena itu, kalau mesti ditampakkan dalam keteladanan kita sebagai hamba-hamba Kristus yang melayani, mari kita wujudkan itu. Sebab berkat kesucian diberikan Tuhan dari seorang hamba yang melayani. Yang kedua adalah berkat kehidupan itu sendiri. Dan kehidupan yang diberikan itu adalah kehidupan yang selalu baru setiap waktu. Seperti embun dari gunung Hermon yang kemudian turun ke gunung-gunung Sion. Seperti itulah berkat mesti dialirkan kepada semua orang. Dan itu panggilan gereja untuk menjadi berkat bagi dunia, menjadi berkat bagi bangsa. Itu panggilan kita sebagai GPI untuk menjadi berkat juga bagi Indonesia. Dan pergumulan kita hari ini adalah pergumulan untuk benar-benar memberikan faedah besar bagi masyarakat, bagi bangsa ini. Tugas gereja terletak di situ. Sebab segala berkat yang telah Tuhan beri kepada kita itu mesti dialirkan untuk menghidupkan orang lain. Maka bila persaudaraan di dalam gereja itu suatu berkat yang kita pelihara, itu mesti pula mengalir kepada orang yang lain. Dan kita bangun persaudaraan bangsa ini sebagai persaudaraan yang sejati, sebagai orang-orang yang sama dilahirkan oleh Ibu Pertiwi. Berikanlah insight Injil ke dalamnya, supaya kita ingat apa panggilan kita, dan kita memelihara panggilan itu untuk hidup kudus sebagai gereja yang telah ditebus Allah. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati pergumulan kita di sepanjang semester A ini.
Tuhan melayakkan kita di semua GBM untuk melaksanakan tugas misi persaudaraan ini bagi Indonesia. Dan kita berdoa Tuhan memberkati bangsa kita. Semoga karena itu kita tetap terpelihara utuh di dalam satu bangsa yang kudus, bangsa yang dimerdekakan oleh kuasa Tuhan, bangsa yang telah diberikan Tuhan segala pelajaran-pelajaran yang baik, pelajaran-pelajaran yang indah untuk terus diwariskan ke semua generasi. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Amin.